Halo anak-anakku yang hebat, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya nak. Oh iya, bagaimana nih perasaan kalian selama masa-masa PTS kemarin? Apakah ada kendala? Pasti salah satu di antara kalian mengalami kendala sinyal, kendala handphone, dan lain sebagainya. Tapi Ibu percaya bahwa kalian kemarin sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan PTS dengan baik. Ibu harap semoga hasil yang diperolehnya juga baik ya, Nak. Nah, sekarang kita akan mulai belajar kembali melanjutkan membahas mengenai materi koordinat kartesius. Pertemuan terakhir sebelum PTS, kita sudah membahas mengenai kedudukan suatu titik terhadap titik asal. Titik asalnya itu 0,0. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu. Titik tertentunya itu A, B. Ibu izin share screen. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai posisi titik terhadap titik asal, titik 0,0, dan titik tertentu A, B. Di sini ada gambar denah perkemahan yang digambarkan melalui koordinat kartesius. Di sini ada hutan, pos 2, tanah lapang, teka-teki tersembunyi, dan sebagainya. Nah, dari gambar denah perkemahan tersebut, kita akan menentukan posisi beberapa objek terhadap pos utama. Pos utamanya yang biru ini. Nah, yang ini pos utama. Dan posisi beberapa tempat terhadap tanah lapang dan kolam. Yuk kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini posisi tempat terhadap pos utama. Pos utamanya di sini. Dan perumahan. Ini perumahannya. Perumahan. Itu berapa satuan? Dari pos utama, posisi tempat perumahan terhadap pos utama. Itu berapa satuan? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti 6 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Karena untuk menentukan titik kan X, Y. Jadi titiknya itu posisinya ada di 6,5. Karena 6 satuan ke kanan itu sebagai titik X dan 5 satuan ke atas sebagai titik Y. Lalu posisi perumahan terhadap tanah lapang. Itu posisinya berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke kanan dan 1, 2. 2 satuan ke atas. Jadi posisinya berada di 10,2. Lalu untuk yang kolam. Posisi perumahan terhadap kolam. Posisi perumahan terhadap kolam. Berarti dari kolam
ke perumahan berapa satuan? Berarti kan ke kanan dulu, baru ke atas untuk menuju ke perumahan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke atas. Lalu selanjutnya, posisi pemakaman terhadap pos utama. Pemakaman mana pemakaman? Ini pemakaman ini. Terhadap pos utama. Berarti kita mulai dari pos utama ke pemakaman. Itu kan berarti ke kiri baru ke bawah. Ke kirinya sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 satuan. Tapi untuk titiknya dia berada di negatif 5. Karena di sumbu X dia berada di negatif 5. Tetapi untuk posisinya itu 5 satuan ke kiri, lalu ke bawah sebanyak 2 satuan. Jadi ke kiri 5 satuan dan 2 satuan ke bawah. Karena kalau ke kiri itu dia negatif dan ke bawah itu juga negatif, berarti posisinya berada di negatif 5, negatif 2. Lalu posisi pemakaman terhadap tanah lapang. Ini pemakaman, ini tanah lapangnya di sini. Berarti kita mulai dari tanah lapang terlebih dahulu ke pemakaman. Itu ke kiri dulu, baru ke bawah. Ke kirinya sebanyak berapa satuan? 1. Berarti negatif 1. Tapi untuk posisinya dia berada 1 satuan ke kiri dan ke bawahnya sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 satuan. Tapi karena ke kiri dan ke bawah itu negatif, maka negatif 1, negatif 5. Lalu posisi pemakaman terhadap kolam. Pemakaman terhadap kolam. Berarti dari kolam dulu ke pemakaman. Itu sebanyak berapa? Ke kiri dulu baru ke atas. Ke kirinya sebanyak berapa satuan? Yuk kita hitung. 1, 2. Ini banyak 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Ya, kolam dan pemakaman. Jadi 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Jadi untuk posisinya dia berada di negatif 2, 1. Karena ke kiri itu negatif, ke atasnya itu positif. Jadi negatif 2,1. Lalu itu posisi pasar. Pasar mana pasar? Posisi pasar. Ini pasar. Sebentar. Posisi pasar. Ini pasar. Posisi pasar terhadap pos utama. Itu hapus terlebih dahulu. Nah, yuk kita lanjut. Posisi pasar terhadap pos utama
itu berapa satuan? Berarti kita mulai dari pos utama ke pasar. Ke kanan dulu baru ke atas. Kanannya sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 satuan ke kanan. Dan ke atasnya sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Jadi posisi pasar terhadap pos utama itu 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Jadi posisinya berada di 4,3. Karena X-nya itu 4, Y-nya itu 3 satuan. Lalu posisi pasar terhadap tanah lapang. Posisi pasar terhadap tanah lapang itu berapa satuan? Kita mulai dari tanah lapang ke pasar. Berarti dia ke kanan. Ke kanan. Ya, ke kanan. Ke kanan berarti sebanyak berapa satuan? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan. Jadi 8 satuan ke kanan, ke atas ke bawahnya yang tidak. Tidak, berarti cuma 8 satuan ke kanan saja. Jadi posisinya berada di 8,0. Lalu posisi pasar terhadap kolam. Pasar terhadap kolam. Berarti dari kolam ke pasar berapa satuan? Berarti ke kanan dulu baru ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kanan. Dan ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Berarti posisinya berada di 7,6. Maaf ya, ini Bu ada kesalahan. Ini juga tadi ada yang salah ini. Nah, untuk yang teka-teki tenda 1 dan pos 1 silakan kalian nanti cek. Apabila ada kesalahan bisa kalian konfirmasi ke Ibu apakah ini jawaban yang benar yang berada di tabel atau pendapat kalian seperti itu. Lalu selanjutnya di sini posisi ada beberapa posisi tempat tertentu. Silahkan kalian coba nanti coba kerjakan, dan apabila kalian sudah selesai mengerjakan nanti akan kita bahas bersama di WA group. Nih, tapi Ibu akan memberi satu contoh terlebih dahulu ya supaya kalian dapat lebih memahaminya. Nih, posisi dari titik asal. Titik asalnya itu objeknya perumahan. Ini perumahan. Perumahan tuh dia berada di koordinat berapa? 6,5. 6-nya itu berada di sumbu X. Nih, sumbu X. Ini dia berada di sumbu X-nya itu berada di 6. Dan di Y-nya dia berada di 5. Jadi koordinatnya berada di 6,5. Tenda 1. Tenda 1 mana tenda 1? Tenda 1 nih. Tenda 1 itu 2,0 di sini.
itu berapa satuan. Jadi posisi perumahan terhadap tenda itu berapa satuan. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Kalau posisi terhadap pos 1 di sini. Pos 1 di sini. Dan posisi titik asalnya objeknya perumahan. Berarti dari pos 1 ke perumahan. Jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan. Ke atas ke bawahnya berapa? Tidak ada. Berarti 0 satuan. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Karena dia 0 satuan. Jadi tidak berpengaruh. Lalu pasar. Pasar ini. Dari pos titik asalnya itu perumahan ke posisi pasar. Dia berapa satuan? Karena ini perumahannya itu sebagai objeknya, berarti kita dimulai dari yang posisi terhadap. Posisi terhadapnya kan pasar. Jadi berapa satuan ke kanan? 1, 2. 2 satuan ke kanan. Dan ke atasnya berapa satuan? 1, 2. 2 satuan juga. Lalu untuk pemakaman. Objeknya pemakaman. Dan posisi terhadap tenda satunya berapa satuan? Ini objek pemakamannya ini berada di koordinat -5, -2. Karena -5-nya itu berada di sumbu X dan -2-nya berada di sumbu Y. Jadi titik koordinatnya itu -5, -2. Lalu posisi terhadap tenda 1 berapa satuan? Tenda 1 mana? Tenda 1 sini. Berarti dari tenda 1 ke objeknya. Tenda 1 tadi 2,0. Berarti 1, 2, 2. 2 satuan ke bawah. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kiri. Nah, selengkapnya bisa kalian lengkapi. Nanti apabila kalian sudah menyelesaikan, akan kita bahas bersama di grup WhatsApp. Nah, sampai sini apabila ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp. Selamat memahami dan selamat belajar anak-anakku.